warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Reina Rizky. Di sini saya akan membahas materi ketiga dengan judul Computer Networking. Apa aja sih yang akan dibahas kali ini? Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama ada Introduction to Network, yang kedua ada perbedaan OSI dan TCP/IP, dan yang ketiga ada IPv4 dan IPv6. Langsung saja ke materinya. Network media, kriteria memilih network media yang pertama harus ada jarak, lingkungan, jumlah data, dan kecepatan, dan yang terakhir biaya. Di sini udah ada contoh gambarnya. Yang pertama ada kabel Cooper, fiber optik, dan wireless. Kabel Cooper jaraknya pendek hingga menengah karena hanya 100 meter. Lingkungannya stabil tanpa banyak interferensi, jumlah data dan kecepatannya terbatas hingga 10 Gbps, biayanya relatif murah. Yang kedua ada fiber optik, jaraknya jauh, lingkungannya yang banyak interferensi, jumlah data dan kecepatannya sangat cepat hingga terabit. Biayanya mahal untuk instalasi, murah jangka panjang. Dan terakhir ada wireless, jaraknya pendek hingga menengah, lingkungannya terbuka atau sulit pasang kabel, jumlah data dan kecepatannya bervariasi atau juga WiFi 5G. Selanjutnya ada jenis jaringan yang umum. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN, yang kedua ada Wide Area Network atau WAN, dan yang ketiga ada Internet. Jaringan LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area yang relatif kecil, seperti dalam satu gedung, rumah, sekolah, atau kantor. LAN digunakan untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet di antara perangkat-perangkat yang terhubung. Contohnya, jaringan komputer di dalam laboratorium sekolah. Yang kedua, ada jaringan WAN atau Wide Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, seperti antar kantor, negara, atau bahkan benua. WAN menghubungkan jaringan lokal yang terpisah secara fisik, sehingga memungkinkan komunikasi dan berbagi data di lokasi yang jauh. Yang terakhir ada Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dan efisien. Internet sering disebut jaringan dari jaringan karena kemampuannya menghubungkan berbagai jenis jaringan di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke OSI dan TCP/IP. Di sini ada dua bagian, yang pertama OSI model dan TCP/IP model. OSI yaitu Open System Interconnection, dikembangkan pada tahun 1977 oleh ISO. OSI ini yaitu International Organization for Standardization. OSI ini mempunyai 7 layer, di antaranya Physical, Detailing, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Referensi belajar standar jaringan komputer tidak digunakan secara praktik. Sedangkan TCP/IP model dikembangkan pada tahun 1970 oleh IETF. IETF ini yaitu Internet Engineering Task Force. TCP/IP ini mempunyai 4 layar, di antaranya Network Interface, Network, Transport, dan Application. Standar jaringan komputer digunakan secara praktik. Perbedaannya, kalau OSI model tidak digunakan secara praktik, sedangkan TCP/IP model digunakan secara praktik. Model OSI berguna untuk mempelajari konsep jaringan secara teoritis, sedangkan model TCP/IP lebih praktis dan digunakan langsung dalam komunikasi internet sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke IPv4 dan IPv6. Ada 4 bagian, ada pengertian, kelas, binary, dan desimal. IPv4 adalah identitas sebuah perangkat di jaringan, terdiri dari 32 bit atau 4 oktet, total jumlahnya 4 miliaran sekian-sekian.
mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255 diatur oleh IANA. IANA ini yaitu Internet Assignment Numbers Authority adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengalokasian sumber daya unik internet secara global. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, pengelolaan nama domain atau DNS, yang kedua, lokasi alamat IP, dan yang ketiga, pengelolaan parameter protokol internet. Di sini ada klasifikasi kelas IPv4. Kelas A, jaringan komputer berskala besar. Kelas B, jaringan komputer berskala menengah. Kelas C, jaringan komputer berskala kecil. Kelas D, alamat multicast. Kelas E, alamat cobaan atau eksperimen. Sudah ada kelas, rank IP address, jumlah host, dan jumlah network. Di kelas D dan E, ini jarang digunakan. Di sini sudah ada gambaran atau contoh desimal ke biner. Contohnya biner 192, desimalnya 110000. Selanjutnya ada 168, desimalnya 10101010 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke IPv6 address atau IPv4 isu. Mengatasi keterbatasan jumlah IPv4 address berukuran 128 bit dengan total IP address sebanyak 340-an desilyon, ada peningkatan seperti ICMP 64, migrasi IPv4 ke IPv6, diantaranya ada dual stack, tunneling, dan NAT64. Dual stack adalah konfigurasi jaringan yang memungkinkan perangkat atau sistem untuk beroperasi dengan dua protokol jaringan sekaligus, yaitu IPv4 dan IPv6. Kalau tunneling adalah metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui terowongan atau jalur yang aman dan terisolasi. Dan yang terakhir ada NAT64 atau Network Address Translation 64, adalah teknologi yang memungkinkan jaringan IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat atau sistem yang hanya mendukung IPv4. Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat, format, serta kemampuan dan skalabilitasnya. Di sini ada perbedaan IPv6 format dan IPv6 tipe. IPv6 format diantaranya ada preferred format, not cache sensitive, 16 bit segment atau hectare. Sedangkan IPv6 tipe diantaranya ada unicast, multicast FFOO, dan unicast. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.